lagi di channel aku Shiny_17. Kali ini aku mau bikin segmen baru, yaitu Diary Shiny_17. Jadi dalam segmen ini nanti aku pengen cerita tentang pengalaman yang pernah aku alamin sendiri. Dan ini murni pengalaman aku, jadi tidak bisa disamakan dengan pengalaman orang lain. Jadi orang lain mungkin punya pengalaman yang berbeda. Oke, kali ini di segmen pertama, video pertama di segmen Diary Shiny_17, aku mau cerita tentang pengalaman aku didiagnosa mengalami PCOS. Jadi gangguan hormonal yang menyebabkan gangguan kesuburan lah. Jadi kesulitan untuk hamil. Jadi pada saat itu aku melakukan program kehamilan setelah 3 tahun menikah. Aku dan suami akhirnya memutuskan untuk mengunjungi dokter. Jadi kita pilih-pilih dokter, terus udah memutuskan untuk melakukan program. Akhirnya kita memutuskan untuk mengunjungi dokter tersebut. Dan sebenarnya kita tuh tipe orang yang santai gitu. Maksudnya karena 3 tahun belum dikasih, ya it's okay lah gitu. Terus akhirnya kayak kita coba yuk gitu, lihat. Nah, setelah mengunjungi dokter tersebut, kita mau lakuin program kehamilan itu di tahap pertama. Jadi tidak langsung dapat diagnosa PCOS tuh. Jadi langkah pertama itu di dokter kita dikasih treatment jadwal. Jadi melakukan hubungannya terjadwal sesuai dengan saran dari dokter. Setelah itu 1 bulan kemudian datang lagi, karena belum berhasil datang lagi dan dicek USG biasa ya, USG perut itu dicek, ternyata tidak ada masalah. Dilihat dari situ tidak ada masalah, kemudian ditambah obat kesuburan supaya untuk meningkatkan hormon dan juga sel telurnya supaya lebih bagus gitu, lebih matang. Nah, setelah mengonsumsi obat kesuburan tetap nggak berhasil juga. Jadi bulan berikutnya kita datang lagi, terus barulah itu dijadwalkan untuk USG transvaginal. Kemudian setelah USG itu baru diketahui kalau ternyata aku ada PCOS dan harus menjalani pengobatan lah. Jadi tadinya waktu didiagnosa PCOS tuh bener-bener nggak tahu PCOS tuh apa. Terus dokternya bilang kalau ya itu semacam gangguan hormonal lah ya, yang dimana hormon laki-laki tuh lebih dominan daripada hormon wanita di dalam tubuh aku gitu. Nah, terus dokternya sempat nanya apa yang dirasain sih biasanya kalau mens gitu kan. Sampai cerita lah. Jadi setiap orang tuh punya gejala yang berbeda-beda. Jadi PCOS tuh nggak bisa satu orang disamakan dengan orang lain, tuh nggak bisa. Nah, jadi kalau yang gejala yang aku rasain itu yang pertama adalah menstruasi yang tidak teratur. Jadi kadang tuh sebulan bisa menstruasi 2 kali, kadang cuma sekali, kadang sama sekali nggak menstruasi. Kemudian jadwalnya juga panjang. Jadi kalau misalkan karena panjang itulah mungkin jadi akhirnya ada 1 bulan dimana yang nggak menstruasi sama sekali. Nah, terus akhirnya bisa jadi itu, dan juga kelebihan berat badan. Jadi lumayan sih, waktu sebelum hamil itu berat badan tuh 64 kg dan aku harus turunin berat badan dulu. Itu juga salah satu pemicunya sih, karena hormon, kalau kita kelebihan berat badan, kelebihan makanan, kelebihan lemak ya, segala macam gitulah kelebihan, itu kan hormon di dalam tubuh kita juga jadi nggak seimbang gitu. Makanya saran dokter itu turunin dulu berat badan. Nah, dari situ akhirnya mulai dietnya itu aku ngurangin karbo. Tapi ini tetap harus dengan saran dokter ya kalau kalian mau diet. Jadi kalau diet yang aku lakuin itu ngurangin karbo, dan akhirnya dalam waktu 3 bulan itu aku berhasil nurunin 8 kg dalam waktu 3 bulan. Nah, itu udah lumayan banget. Setelah turun, menstruasiku tuh jadi teratur. Jadi udah siklusnya udah 30 hari, setiap 30 hari itu. Jadi udah wow. Ternyata dengan diet, dengan mengonsumsi makanan sehat, dengan olahraga, itu langsung efeknya, dampaknya ke tubuh kita tuh langsung terasa banget gitu. Yang biasanya aku menstruasi itu panjang, sakit gitu kan,
Terus setelah teratur tuh jadi wah, ternyata gini ya rasanya, maksudnya dengan mengkonsumsi makanan sehat tuh dampaknya tuh bagus banget untuk tubuh kita. Nah setelah itu belum berhasil juga kan, jadi akhirnya diputuskan untuk mengkonsumsi obat karena nggak ada obat untuk PCOS. Jadi PCOS tuh emang nggak ada obatnya. Obat yang bisa diberikan itu adalah seperti meringankan gejala. Jadi gejalanya itu kan kalau PCOS itu hampir sama dengan diabetes ya. Jadi hormon insulin kita itu nggak bisa, apa ya istilahnya untuk kedokterannya gitu ya. Jadi resisten, kita itu resisten terhadap insulin gitulah. Nah akhirnya dikasihlah obat diabetes itu namanya metformin. Jadi waktu itu dikasih metformin, terus nggak apa-apa nih dok gitu kan, saya nggak diabetes tapi konsumsi obat diabetes ya karena nggak ada lagi obat yang lain. PCOS nggak ada obatnya gitu. Yang bisa dilakukan adalah dengan hidup sehat, pola hidup sehat, kemudian dengan dibantu ditunjang dengan obat itu tadi, jadi metformin itu tadi. Dan dosisnya itu saran dari dokter aku itu secara bertahap. Jadi di 2 hari pertama itu setengah tablet dikali 2, setengah kali 2. Kemudian kalau tidak ada gejala yang apa ya, yang efek samping yang membuat jadi tubuh kita jadi nggak enak, itu dilanjutkan untuk tahap selanjutnya. Jadi setengah kali 2 aku nggak ada gejala atau efek samping yang apa-apa, aku lanjutin ke dosis kedua yaitu setengah kali 3. Setengah kali 3 di situ aku masih oke-oke aja, aku lanjutin ke dosis berikutnya. Jadi 2 hari berikutnya aku lanjutin ke 1 kali 2. 1 kali 2 juga aku nggak ada masalah, nggak ada gejala yang signifikan. Aku lanjutin ke 1 kali 3. Jadi 1 kali 3 ini adalah dosis tertinggi. Setelah 1 kali 3 baru minum itu langsung rasanya pusing, mual, dan nggak enak banget di badan. Itu langsung udahlah kayaknya nggak cocok nih di dosis yang ini. Akhirnya aku turun lagi ke dosis 1 kali 2. Nah di dosis itu aku nyaman, nggak ada masalah di tubuh, nggak ada rasa apa-apa, nggak ada mual, nggak ada pusing segala macem. Jadi aku minum konstan di situ selama hampir 2 bulan. Aku konsumsi metformin 1 kali 2 setiap harinya gitu. Nah hampir 2 bulan itu akhirnya suatu malam, itu malam jam 12 malam, tepat banget jam 12 malam, aku tuh mual yang aduh jangan-jangan nih efek obat lagi gitu kan. Mual banget gitu dan nggak bisa muntah. Jadi apa ya, kayak nggak enak banget lah, ke kamar mandi nggak enak banget rasanya. Terus kayak ini mual apa ya, mual obat apa mual hamil gitu, mual aneh gitu kan. Terus akhirnya karena masih sisa 1 test pack di rumah, akhirnya nggak apa-apa lah dipakai gitu, dicoba-cobalah. Terus test pack akhirnya muncul 2 garis yang samar-samar gitu. Jadi ada garis samar-samar, terus hamil beneran nggak ya gitu kan, ini baru 2 bulan gitu. Jadi pengobatan dengan metformin ini biasanya itu dilakukan 3 bulan, selama 3 bulan itu tanpa henti gitu. Nah ini kan aku belum 3 bulan, baru hampir 2 bulan, tapi udah positif bener nggak ya gitu. Nah akhirnya hari berikutnya kita kunjungin dokter. Di situ dicek di USG dan sudah kelihatan ada kantongnya ternyata, dan langsung stop metforminnya mulai dengan konsultasi kehamilan. Nah jadi dari situ itu udah yang seneng banget, karena waktu tahu ngidap PCOS itu kita bener-bener blank, nggak tahu PCOS itu apa. Begitu pulang kita baru browsing PCOS itu apa, ternyata gini banget gitu. Maksudnya banyak kan artis-artis yang juga ngalamin PCOS yang harus sampai melakukan bayi tabung, inseminasi buatan gitu-gitu. Jadi udah khawatir juga gitu kan akan mengalami hal yang sama gitu, maksudnya kesulitan yang sama. Nah ternyata alhamdulillah dengan obat itu tadi dan dibantu dokter, kemudian disemangatin sama suami, semangatin sama keluarga, alhamdulillah akhirnya positif. Jadi dari situ udah bersyukur banget. Terus udah mulai semangat untuk
menjaga kehamilan gitu, mulai konsumsi makanan sehat. Iya, sama seperti sebelumnya sih, karena sebelumnya kan udah diet dengan makanan sehat dan olahraga setiap hari gitu ya. Jadi olahraga aku tuh jalan kaki, jalan setiap hari, jalan pagi, kurang lebih 30 menit lah, 30 menit ya jalan-jalan. Terus konsumsi makanannya juga yang kita pilih yang sehat, banyak sayur, banyak buah, kemudian daging, karbonya kita kurangin. Jadi kalau udah makan karbo yang berlebihan kita stop gitu, kita kurangin. Nggak makan makanan yang apa ya, yang kemasan itu bisa dibilang sebulan sekali. Jadi mie instan bener-bener sebulan sekali untuk kayak refreshing doang. Terus minuman-minuman bersoda, minuman kemasan sama sekali udah nggak minum dari situ sampai hamil, alhamdulillah. Jadi itu cerita aku tentang aku waktu didiagnosa PCOS dan alhamdulillah bisa hamil. Jadi untuk pejuang garis 2 di luar sana, tetap semangat gitu, nggak ada yang nggak mungkin, insya Allah nanti suatu saat tetap ada saatnya. Setiap orang tuh ada jatahnya sendiri-sendiri lah gitu. Jadi tetap berusaha, tetap berdoa, tetap semangat gitu, dan banyakin pikiran-pikiran positif. Jadi gitu aja di hari Shiny underscore 17 episode pertama. Jadi aku mau buka ini dengan cerita itu. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi itu adalah pengalaman pribadi aku. Setiap orang mungkin memiliki pengalaman yang berbeda, jadi tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya gitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.